Hai, balik lagi dengan saya, Sarjayadi Awe. Di video kali ini, saya akan memulai untuk seri pertama dari proses pembuatan template keuangan untuk usaha warung atau toko kelontong dari teman-teman sesuai dengan review video saya sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang baru cek video ini untuk melihat reviewnya, apakah ingin tetap melanjutkan proses belajarnya membuat template ini, silahkan cek video yang ada di deskripsi untuk reviewnya. Oke, bagi teman-teman yang sudah siap untuk belajar proses pembuatannya, silahkan ikuti video ini sampai selesai. Oke, jadi di sini saya sudah membuka template yang sebelumnya saya sudah review, teman-teman ya. Nah, untuk yang pertama silahkan buat workbook baru, teman-teman, atau silahkan buka Excel-nya terlebih dahulu. Bagi yang ingin belajar di Google Sheet, silahkan bisa langsung digunakan juga. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel ya. Untuk yang pertama, sheet yang paling awal, saya akan melakukan pengaturan terlebih dahulu. Untuk tingginya untuk masing-masing baris, teman-teman ya, saya buat 23. Ini kembali lagi sesuai selera saja. Kemudian saya tengahkan, dan di sini pada menu view saya hilangkan untuk grid lines-nya biar lebih rapi ya. Jadi ini sudah mirip dengan yang kita buat, namun di sheet yang pertama yang harus kita buat adalah produk terlebih dahulu. Jadi menu ini bisa belakangan, teman-teman ya. Yang pertama, di sini ada beberapa kolom ya. Jadi ada tabel produk. Jadi data produknya ini berisi kode produk, nama produk. Oke, kita buat terlebih dahulu. Di sini nama usaha. Ini saya buat manual dulu. Nanti akan kita update ya. Kemudian di bagian B3, di bagian B3-nya silahkan buat kolom yang diperlukan, kode, nama, kemudian akun saat penjualan, kode produk, nama produk, kode saat penjualan. Ini saya buat kolom-kolom yang kita perlukan ya. Jadi ini sudah ada 3 kolom. Selanjutnya kategori produk, harga jual, stok awal, harga, dan nilai stok awal. Oke, jadi ini kategorinya ya. Saya akan buat kategori produk atau kelompoknya. Jadi teman-teman bisa mengelompokkan produk yang teman-teman jual ini. Kemudian harga jual default. Oke, bisa juga teman-teman isi harga jual saja seperti ini. Kemudian di sini ada quantity awal. Kemudian di sini teman-teman di H3 ya, buat nilai perolehan, atau ini biasanya teman-teman sebut HPP ya. Jadi harga belinya. Kemudian nilai stok awal. Oke, ini sudah kita buat. Selanjutnya di bagian nama usaha, karena sudah tahu batasan
untuk kolom yang digunakan, masuk pada menu home, lalu pilih yang bottom double border, tapi teman-teman silahkan ganti dulu line colornya, silahkan dicari. Ini selera saja ya. Kalau misalnya ingin defaultnya warna hitam, itu tidak ada masalah ya. Nanti teman-teman sisa sesuaikan saja. Hasilnya seperti ini. Oke. Di kode produk, nama produk dan lainnya ini tinggal ganti warna. Kalau misalnya warna yang teman-teman cari tidak ada dan teman-teman ada warna sampel, misalnya seperti ini, itu tinggal teman-teman screenshot saja, atau ini saya ambil dulu sampel warnanya, saya paste. Ini teman-teman sudah punya gambarnya juga, bisa ambil. Kemudian di bagian kode produk sampai dengan I ini, silahkan masuk ke menu filenya dan colornya ini pilih yang more color. Nah, di sini ada untuk memilih ya warna sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Ini saya pilih. Jadi warnanya sudah langsung tercopy. Nah, ini hasilnya teman-teman bisa gunakan. Tinggal sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan warna yang teman-teman perlukan. Nah, ini sudah terbentuk. Kalau misalnya ini teman-teman perlunya seperti ini warnanya, bisa juga teman-teman ubah di bagian colornya. Nah, ini akan sama ya. Oke. Nah, di bagian produk ini akan diisi manual semua. Oke, diisi manual. Kemudian untuk saat penjualan dengan kategori produk itu akan diisikan validasi. Jadi teman-teman harus memilih ya. Oke. Perlu juga teman-teman pahami kalau saya mengetik kode di sini, maka otomatis akan muncul ini ya. Otomatis akan muncul garis. Kalau saya hapus, ini akan hilang. Ini namanya conditional formatting. Saya akan buat dulu conditional formattingnya. Oke, silakan di blok saja seperti ini. Saya blok dulu untuk kolom yang saya perlukan. Masuk pada menu home, kemudian cari yang tulisan formatting, kemudian new rule, kemudian pilih yang klasik. Oke, stylenya pilih yang klasik saja. Lalu di bagian yang di bawahnya pilih use a formula. Jadi masukkan rumus ya. Nah, rumusnya cukup sederhana saja, sama dengan yang ini teman-teman ya. B4 ini absolutkan, tekan F4 atau FN F4 2 kali sampai dolarnya ini pindah ke depan ya. Bisa juga sebenarnya ketik manual, tapi itu bisa dipilih dengan F4 atau dolar F4. Nah, itu akan terblok, menandakan bahwa akan meneruskan sampai ke bawah ya. Itu tidak sama dengan kosong. Jadi jika tidak kosong atau ini ada isinya, maka yang akan diambil adalah format width-nya ini custom format. Oke. Jadi custom formatnya kita hanya butuh border ya. Pilih saja yang ini, yang garis, kemudian colornya teman-teman bisa sesuaikan, mau yang agak soft sedikit ini, yang 15% ya antara hitam dengan putihnya. Kemudian ini saya buat garisnya ini, kemudian saya klik yang garis sampingnya, tepinya saya hilangkan, jadi hanya garis atas dan bawah saja, kemudian oke. Nah, ini tergantung kebutuhan masing-masing ya.
Nanti teman-teman sisa atur. Ini pun bisa diedit kembali. Nah, kita coba testing terlebih dahulu ya. Isi sembarang huruf. Misalnya ini D. Oke, ini sudah. Nah, teman-teman bisa cek kalau selesai menulis ini akan ada garis, tapi pas teman-teman enter di sini ini belum ada garisnya ya. Jadi bisa teman-teman edit kembali. Jadi kalau misalnya ada yang ingin diubah, silahkan masuk ke conditional formattingnya, lalu pilih kembali manage roles. Nah, di sini ada mulainya itu dari B3 ya. Ini bisa mulai dari B4 ya. Jadi B4 sesuai dengan rumusnya B4. Batasnya ini bisa teman-teman buat misalnya 1000. Kemudian oke. Oke, jadi ini sudah. Ini untuk rumusnya bisa teman-teman ganti ke formulanya. Ini sudah di B5 ya, harusnya B4. Kita edit dulu. Ini ada edit rule-nya, harus B4 di sini supaya sejajar ya. B4 kemudian oke. Jadi tinggal mainkan saja supaya sama teman-teman di sini. Nah, sehingga otomatis akan muncul pada saat teman-teman isi enter, itu akan terisi. Dan teman-teman hapus, maka garisnya pun ikut kehapus ya. Jadi seperti itu. Kita buat dulu satu S001 atau stok yang pertama. Jadi ini ada nama produknya, produk 1 teman-teman. Nah, untuk kode saat penjualan dan kategori produk kita akan buatkan sesuai dengan contoh. Di sini ada 2. Ini ada namanya sheet akun, oke. Kemudian ada setting. Nah, sekarang kita buat untuk saat penjualan ini kaitannya dengan akun. Saya buat di sini aja teman-teman ya, new sheet. Nah, sheet yang pertama silahkan klik kanan atau klik 2 kali untuk rename. Jadi rename ini produk ya. Jadi sudah ada namanya. Ini adalah produk. Kemudian sheet 2 ini masukkan namanya akun. Oke. Dengan cara yang sama, saya zoom dulu. Kita ubah ke 23, semua harus sama ya. Kemudian menu view, hilangkan grid lines. Nah, untuk antisipasi teman-teman sebelum mengisi, bisa langsung juga move or copy. Jadi teman-teman punya sheet kosong yang formatnya sudah teratur sebelumnya. Jadi create copy dan move to end. Diklik saja, oke. Jadi ada kopiannya. Nah, nanti teman-teman sisa ambil saja jika diperlukan. Nah, di sini harus ngelink ke produk ini saja, nama usahanya. Jadi nanti pada saat ini diubah, maka otomatis yang di bagian produk juga akan ikut berubah. Tapi nanti akan dibuatkan tersendiri ya untuk sheetnya. Teman-teman buat dulu untuk akunnya. Yang pertama adalah nanti kita akan atur ya. Di sini sebenarnya sudah ada sudah ada kas bank, master pendapatan. Nah, di sini saya buat dulu yang pertama. Kita buat saja di sini master pendapatan. Oke. Ini ada nomor, kemudian keterangan.
Silahkan di bold, diatur sesuaikan dengan kebutuhan ya. Oke. Ini kaitannya untuk laba rugi nantinya. Nah, ini pun sama, teman-teman silahkan di blok saja. Conditional formatting. Ini di blok saja ke bawah. New rule, kemudian di sini klasik, pilih formula, lalu dengan cara yang sama dengan B4-nya ya. F4. Oke. 2 kali tidak sama dengan 0. Lalu ubah custom formatnya. Ini warnanya kita ambil yang tadi sesuai selera ya. Silakan klik saja sampai muncul garisnya. Ini hilangkan yang di sini juga. Oke. Nah, kita coba tes nomor 1, nomor 2 sudah muncul ya. Kalau kurang, teman-teman silahkan tambahkan di manage rule-nya. Nanti tinggal ganti saja 14 ini jadi 1000 ya. Nah, itu otomatis akan formatnya di copy atau diduplikat sebanyak 1000. Jadi semua akan terisi dengan kondisi yang sama ya. Untuk ini nomornya kita akan menggunakan formula ya. Jadi konta ini di blok saja C4 sampai C5, tapi teman-teman hapus C5 jadi C4, jadi C4.2 C4, hasilnya seperti itu. F4 bagian C-nya supaya ini absolut, jadi dasar perhitungannya dari C4. Kemudian kita tutup, enter. Nah, ini di copy ke bawah. Coba perhatikan, ini akan tetap di FC4-nya, tidak akan bergeser karena sudah diabsolutkan. Yang akan bergeser adalah C di belakangnya, yaitu C13, C14, dan seterusnya. Nah, ini perlu teman-teman tambahkan logika, karena pada saat keterangannya tidak keisi, ini juga ada isinya teman-teman ya, muncul 0. Karena konta itu menghitung di sini yang ada isinya saja ya, teks. Jadi ini harus ditambahkan satu formula lagi menggunakan logika sederhana if. Jadi jika C4 ya, C4 sama dengan 0 atau tanda petik 2 kali, itu sama dengan 0 juga. Jika salah, baru kita isikan kontanya. Jadi jika salah, maka akan dikosongkan juga. Atau kosong dalam formula Excel, lagi-lagi saya sampaikan, itu tanda petik 2 kali. Kemudian enter ya, silahkan di enter teman-teman. Oke, maka ini kosong ya. Ini formulanya. Oke, ini kosong. Silahkan copy ke bawah sebanyak yang diperlukan. Nah, kelihatan untuk nomor ini tidak ada isinya, tapi sebenarnya sudah ada formula yang dibuatkan, sehingga teman-teman hanya perlu misalnya nih, saya ada pendapatan makanan misalnya, untuk mencatat makanan, pendapatan minuman. Nah, ini otomatis akan bertambah sendiri teman-teman. Untuk nomor ini bisa rata tengah, khusus yang di atas kita kepinggirkan ya, diatur saja lebarnya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, di sini misalnya pendapatan 3, pendapatan 3 dulu kita akan tes. Ini akan diambil validasinya. Kita akan menggunakan mungkin jarang saya perlihatkan di video-video saya sebelumnya, itu formula offset ya. Rumusnya silahkan diikuti. Pada E3 itu ketik sama dengan, jadi ketik offset.
Nah, nanti dipilih saja function yang muncul ya. Jadi offset, kemudian arahkan ke ini ya, C4 karena ini adalah yang pertama. Jadi C4, kemudian absolutkan. Jadi ini dolarnya 2. Jadi F4 itu dolarnya ada di sebelum C dan sebelum angka 4-nya. Kemudian titik koma, row-nya itu masukkan 0, kemudian kolomnya 0 juga, tetap yang sama. Untuk hack-nya silahkan isi formula konta. Jadi ini ada konta, oke, konta, kemudian di blok saja yang di bagian atas ini kolom C-nya seperti ini. Jadi C-nya ini sampai ke bawah teman-teman. Oke, lalu tutup kurung. Nah, di sini masukkan -2. Nanti kita akan ubah biasa -1. Ini bisa -1 teman-teman untuk menghilangkan baris kosongnya. Nanti akan dilihat sendiri hasilnya. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, hasilnya ada yang muncul seperti ini. Nah, coba saya buat dulu pendapatan 4. Oke, ini muncul ya. Pendapatan 4-nya muncul, pendapatan 5. Oke, masih muncul. Nah, di sini C4 ini saya copy saja, teman-teman. Saya cut ya. Saya cut. Oke. Kemudian masih dalam posisi di cut, masuk pada menu formula, pilih name manager untuk buat nama ya. Jadi pilih new saja. Nah, name ini silahkan buat AK underscore pendapatan. Oke, jadi ini AK itu singkatan dari akun, kemudian master pendapatan. Nah, statusnya skopnya adalah workbook, berlaku secara umum. Untuk referensinya ke ini paste yang tadi teman-teman. Jadi pastikan di sini C4 ya, dolar -1, kemudian oke. Kita oke. Maka ini sudah muncul di sini dan close. Nah, pada saat teman-teman cek di sini di name manager ada satu nama yang sudah teman-teman buat. Fungsinya itu teman-teman cukup panggil saja di bagian sini, nanti buat dulu validasinya di bagian D4. Itu masuk pada menu data, pilih data validasi supaya teman-teman mengarahkan untuk isiannya, pilih list, dan source-nya itu sama dengan AK underscore pendapatan. Jadi jangan lupa namanya ya. Lalu oke. Kita cek di sini muncul ya. Pendapatan makanan. Teman-teman copy ke bawah sebanyak yang diperlukan, paste. Yang lain juga akan sama. Coba kita update dulu untuk master datanya. Jadinya pendapatan 6 misalnya seperti ini. Kita cek apakah di produk sudah ngelink atau tidak. Ini sudah masuk teman-teman ya. Jadi pendapatan 6 sudah masuk. Nah, ini sudah ke record semua. Jadi akan menyesuaikan yang akan dimunculkan sesuai yang ada di sini. Oke. Coba kita hapus, maka validasinya harusnya hilang juga. Jadi ini dinamis ya. Itu validasinya dinamis. Kita coba pilih satu. Kategori produk sama juga teman-teman, tapi tinggal copy saja yang ini, move or copy yang tadi sudah teman-teman buat. Move to end, kemudian create a copy. Oke. Yang akun 2 ini silahkan ganti dengan setting ya, karena ada tab settingan tadi yang kita buat. Ini tetap sama, silahkan dibuat yang seperti ini teman-teman ya. Kita akan buat untuk menu settingnya untuk kategori produk terlebih dahulu ya, yang ini. Oke. Kemudian di sini buatkan saja nama usaha. Jadi nanti nama usahanya diakses dari sini. Ubah warna dan ini jadi putih. Kemudian di bagian B3
kode produk, kategori ya, kategori produk. Karena biasanya untuk kategori produk ini ada batasan, teman-teman cukup cara manual saja supaya tidak terlalu lama. Misal buat 30 kategori bisa, atau misalnya ini contohnya saja saya buat 15. Saya akan berikan border, ini bisa all borders. Oke, ini sudah ada warnanya sesuai dengan warna yang sebelumnya teman-teman sudah set up. Ini berikan warna putih. Nah, kategori produk ini karena 15 ini saya buat nama dari 4 sampai 15. Ada di sini name boxnya. Ini setting itu ST, misalnya teman-teman buat kodenya ST underscore. Itu kategori produk, atau STKP kategori produk, enter. Ini sama saja jika teman-teman masuk pada menu formula, name manager, ini akan muncul juga. Tapi teman-teman kalau misalnya ada penambahan, sisa edit saja di bagian ini. Jadi 30. Kemudian oke. Maka otomatis akan terambil 30 row. Ya. Kategori produknya misalnya ini ada makanan, minuman. Ini kita tidak menggunakan formula offset, kita pakai cara yang lain supaya teman-teman bisa belajar juga mana yang efektif untuk teman-teman gunakan. Namun fungsinya tetap sama, masuk pada menu data dan data validasi, pilih list, masukkan yang tadi teman-teman kodenya sama dengan ST underscore ini setting, kemudian kategori produk KP. Oke, muncul ini teman-teman. Jadi sebenarnya sama saja, tapi ada kelebihan dan kekurangan yang teman-teman bisa peroleh nanti. Silahkan dicoba saja, nanti teman-teman akan bisa mengetahui, dan seiring berjalannya tutorial ini teman-teman akan paham harus menggunakan cara yang mana. Karena memang di Excel ini banyak sekali cara yang teman-teman bisa gunakan untuk membuat validasi. Oke, untuk berikutnya kita pilih dulu satu. Harga jualnya misalnya kita isi 100.000. Nah, ini di setup saja untuk menjadi, ini pilih more number ya. Kita pilih number, ini yang use 1000 separator supaya ada desimalnya ya. Supaya ada pemisahnya ya. Ribuannya ini muncul, kemudian kita arah kanan, quantity juga sama. Quantity ke tengah saja. Ini buat juga more number. Nah, sebenarnya ini bisa langsung sama saja di blok semua. Jadi teman-teman cukup satu kali saja ya. Oke. Nah, kuantiti awal misalnya ada 10. Ini nilai, ini ketengahkan saja kuantitinya. Nilai perolehannya misalnya 8.000 ya. 80.000 ya. 85.000. Nilai stoknya sama dengan if kode produk sama dengan 0, maka kosongkan juga. Jika salah, kuantiti kali nilai perolehan, tutup kurung, enter. Saat teman-teman copy ke bawah, itu akan kosong juga seperti ini, maka tidak ada isinya ya. Ini akan kosong juga. Seperti itu untuk pembuatan yang pertama ya. Jadi kita sudah punya 3 sheet yang kita sudah olah untuk dikembangkan berikutnya. Oke, karena videonya sudah cukup panjang, saya akhiri dulu untuk tahap 1 proses pembuatannya. Jadi bagi teman-teman yang berminat untuk melanjutkan proses pembuatannya, silahkan ikuti next video untuk part berikutnya. Atau bagi teman-teman yang ingin didapatkan notifikasi, silahkan di subscribe dulu video channelnya, kemudian teman-teman aktifkan lonceng notifikasi untuk dapatkan update apabila video terbaru saya sudah posting.
Oke, jika merasa teman-teman bahwa dalam video ini ada yang kurang jelas, silahkan masukkan di kolom komentar atau bisa chat saya secara pribadi di kontak saya yang ada di deskripsi video, atau teman-teman support saya dengan klik like apabila teman-teman menyukai video tutorial ini. Oke, cukup sekian dari saya, sampai ketemu di video berikutnya.